mahasiswa baru dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Fauzan Al-Busyari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إذا قيل لكم تفكروا
امسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسننا رأينا خاف يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne STIE Yasa Anggana. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka oleh Ketua STIE Yasa Anggana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang buka Senat dalam acara prosesi pelantikan mahasiswa baru Program Studi Manajemen Strata 1 dan Keuangan dan Perbankan Diploma 3 tahun akademik 2022-2023 pada hari ini Jumat 23 September 2022 secara resmi dibuka. Laporan Ketua Pelaksana. STIE Yasa Anggana Garut beserta jajarannya, yang terhormat dosen STIE Yasa Anggana Garut beserta tamu undangan, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru STIE Yasa Anggana Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan laporan kegiatan PKKMB tahun 2022. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB dan latihan dasar disiplin dan kepemimpinan mahasiswa LDDKM merupakan tahapan dalam menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta katalis dalam proses adaptasi untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Landasan hukum kegiatan, Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi, Statuta STIE Yasa Anggana dan Rensra STIE Yasa Anggana. Azas pelaksanaan, keterbukaan, demokratis, humanis, bersifat edukatif dan aplikatif dengan metode ceramah, diskusi, presentasi, observasi, games management, simulasi, dan outbound training. Tema kegiatan menyiapkan SDM mahasiswa yang berkarakter, berkompeten di bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Jumlah peserta 365 orang. Panitia terdiri dari dosen dan mahasiswa. Waktu pelaksanaan pra-kegiatan Minggu 18 September 2022, sidang Senat dan PKKMB Jumat sampai dengan Sabtu 23-24 September 2022, Green Living Movement Minggu 25 September 2022, inaugurasi Minggu 25 September 2022, dan LDDKM 2 minggu sekali sampai menjelang UTS. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan mahasiswa baru Program Studi Manajemen Strata 1 sebanyak 263 orang dan Program Studi Keuangan dan Perbankan Diploma 3 sebanyak 21 orang. Diawali dengan surat keputusan Ketua STIE Yasa Anggana oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin membacakan surat keputusan Ketua STIE Yasa Anggana. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut nomor 030/STIE-YA.K/Romawi 11/2022 tentang
Pelantikan mahasiswa baru program studi manajemen S1 dan keuangan perbankan diploma 3 tahun akademik 2002-2023. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Yasa Anggana Garut menimbang: 1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari proses penerimaan mahasiswa baru, dipandang perlu ditetapkan mahasiswa baru pada program studi manajemen jenjang strata 1 dan program studi keuangan perbankan jenjang diploma 3 sebagai bagian awal dari proses pendidikan di lingkungan STIE Yasa Anggana Garut. 2. Bahwa untuk itu perlu segera dilantik melalui sidang terbuka Senat STIE Yasa Anggana dan ditetapkan melalui keputusan Ketua STIE Yasa Anggana Garut. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, 3. Statuta STIE Yasa Anggana Garut. Memperhatikan hasil ujian saringan masuk calon mahasiswa baru tahun 2022-2023. 2. Hasil rapat pimpinan STIE Yasa Anggana Garut pada tanggal 21 September 2022. Memutuskan menetapkan pertama mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023 sebanyak 365 pada program studi manajemen S1 dan program studi keuangan perbankan diploma 3. Kedua, menetapkan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai mahasiswa baru STIE Yasa Anggana Garut tahun akademik 2022-2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 1. Dan program studi keuangan perbankan jenjang diploma 3. 1. Dalpa Robiah Adawiyah. 2. Alesya Ramadhani. 3 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 365. Ditetapkan di Garut pada tanggal 23 September 2022. STIE Yasa Anggana Garut. Dicap dan ditandatangani Dr. Tita Rahtawati Santanu, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Selesai. Terima kasih. Kepada seluruh calon mahasiswa baru dimohon untuk berdiri. Kata-kata pelantikan oleh Ketua STIE Yasa Anggana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat 23 September 2022, saya selaku Ketua STIE Yasa Anggana melantik saudara-saudara seluruh calon mahasiswa baru menjadi mahasiswa STIE Yasa Anggana Garut tahun akademik 2022-2023. Dan semoga kita sekalian mendapat perlindungan dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikrar mahasiswa STIE Yasa Anggana dan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru.
Kepada Senat STIE Yasa Anggana dan seluruh mahasiswa baru kami persilahkan duduk kembali. Pidato Ketua STIE Yasa Anggana kepada yang terhormat Ibu Dr. Tita Rahtawati Santanu SEMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana Garut, pimpinan, dosen, dan staf pengelola STIE Yasa Anggana Garut, para panitia pelaksana dan peserta PKKMB tahun 2022, serta hadirin tamu undangan sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari yang berbahagia ini kita memperoleh nikmat dan dapat berkumpul bersama di auditorium STIE Yasa Anggana Garut untuk melaksanakan satu kegiatan yang sangat penting bagi seluruh sivitas akademika, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di tahun akademik 2022-2023. Adapun tema yang diusung dalam PKKMB tahun ini adalah menyiapkan sumber daya manusia mahasiswa yang berkarakter, berkompeten di bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Hadirin yang berbahagia, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru merupakan tahapan dalam menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Dalam proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi menjadi mahasiswa. Artinya, memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri berbagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Dan PKKMB ini merupakan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di perguruan tinggi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Hadirin sekalian, pelaksanaan PKKMB ini diharapkan dapat menjadi media dan sarana penanaman 5 program gerakan nasional revolusi mental, yaitu Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersih melalui PKKMB dan LDDKM, di mana mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Selain itu, PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di saat ini. Ada beberapa kompetensi, antara lain kompetensi berpikir nalar, kreatif dan kritis, problem solving, terampil berkomunikasi, berkolaborasi dan memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya, serta pentingnya belajar sepanjang hayat. Hadirin yang saya hormati, Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Yasa Anggana Garut yang didirikan sejak tahun 1995
merasa tergugah untuk turut serta berperan aktif dalam rangka menyelenggarakan pembangunan manusia Indonesia yang handal dan profesional di bidang pendidikan dengan cara menyelenggarakan program pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana Garut, yang bertanggung jawab di mana Yasa Anggana dapat diartikan sebagai menggali, mengolah, dan mengembangkan kemampuan diri. Dan dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi wahana bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala amal usaha kita demi kemaslahatan umat manusia, demi kemajuan Kabupaten Garut dan umumnya negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. H.M. Siddiq Priyadana MS dengan tema menyiapkan SDM mahasiswa yang berkarakter dan berkompeten di bidang ekonomi, manajemen, dan bisnis di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Pasundan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. H.M. Siddiq Priyadana MS kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang sangat kita banggakan, yaitu penerimaan mahasiswa baru. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum saya menyampaikan orasi ilmiah, kenapa saya tertarik datang ke Yasa Anggana. Pertama, karena ketua yayasan adalah senior kami di organisasi Damas. Nah, beliau adalah senior kami, saya juniornya. Jadi saya wajib di Damas itu selalu yang muda itu harus menghormati yang tua. Selamat Pak Slamet Tanu yang saya hormati. Yang kedua, seluruh jajaran pimpinan ini kebetulan murid saya semua. Dan syukur alhamdulillah Yasa Anggana sudah melahirkan 4 dokter kalau nggak salah ya, 4 dokter. Dan saya yang membesarkan mereka, membimbing mereka, dan saya punya kebanggaan. Dia jadi dokter dan dia meneruskan tugas-tugas saya pada masa itu adalah sebagai pengelola perguruan tinggi. Selamat. Dan masih ada calon dokter, cadok nih ya, ada di depan. Nah, ini saya dorong tadi malam suruh segera selesai. Kemudian juga ada dosen-dosen mudanya ya, itu juga mahasiswa kami. Alhamdulillah ya, saya punya keyakinan dengan keberadaan dosen-dosen yang kami bina, saya yakin Yasa Anggana akan menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi, small, beautiful, and powerful. Saya yakin itu. Selamat ya. Baik, yang saya hormati Ketua dan anggota Yayasan Pembina STIE Yasa Anggana, Ketua Senat dan anggota Senat STIE Yasa Anggana, dosen dan karyawan, seluruh mahasiswa. Mohon maaf di depannya wisuda, biasanya saya diundang tuh orasi itu di wisuda.
Tapi ini ada sesuatu keanehan, suruh orasi di depan mahasiswa baru ya, ini satu keistimewaan. Jadi saya salah ketik di situ. Saya tidak akan membacakan naskah ini ya, karena bulan saya beberapa kali seminar internasional ya. Apakah kita berpolitik, kita berbangsa, kita bernegara, endingnya adalah kesejahteraan. Berbicara kesejahteraan adalah outcome dari apa yang dikembangkan, diajarkan dalam ilmu ekonomi. Jadi Anda harus berbangga masuk program studi yang rumpun keilmuannya adalah ekonomi. Bukan saya mengabaikan yang lain, tetapi esensinya ke depan ya, kita akan menggerakkan semua aktiviti itu dalam rangka memperoleh sesuatu yang kita harapkan, yaitu kesejahteraan. Berbicara kesejahteraan adalah indikator utama keberhasilan ekonomi. Baik, ada slide tolong ditayangkan supaya lebih menarik bagi mahasiswa. Nah, slide ini saya tayangkan pertama kali ketika saya orasi ilmiah, yaitu tahun 99. Saya sudah jadi guru besar, dan ini hampir semua ini dipakai oleh beberapa orang yang mengatakan begini: tidak ada negara di dunia yang sekaya Indonesia. Anda baca International Encyclopedians, tidak ada ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan bahwa Indonesia itu adalah negara terkaya di dunia, dengan kayanya istilah ya, dengan istilah ya. Kemudian ya, secara faktual Indonesia memiliki kekayaan natural resources yang tidak ada bandingannya. Yang kedua, memiliki 325.000 jenis flora dan fauna. Kalau Anda satukan dari Portugal ya, Eropa itu paling selatan Portugal, paling utara itu adalah Rusia, itu hanya memiliki 150.000 saja. Kita 2 kali lipat lebih ya. Kemudian terletak di daerah tropikal. Di dunia itu hanya ada 3 negara yang memberikan kontribusi terhadap iklim dunia, yaitu Brasilia, Indonesia, dan Kongo. Tapi kita memiliki potensi yang lebih besar. Kemudian juga strategis di antara 4 benua. Dalam teori ekonomi mengatakan suatu daerah, satu negara yang strategis tempatnya memiliki nilai daya saing ekonomi yang tertinggi. Kita memiliki itu. Pasar nomor 4 dunia. Nomor 1 adalah Cina, nomor 2 adalah India, nomor 3 adalah Amerika, nomor 4 adalah Indonesia. Pantai terpanjang di dunia. Nomor 1 adalah Kanada, 22.000 km. Indonesia punya 12.000. Inilah pantai yang betul-betul potensial. Potensi pariwisata nomor 1 di dunia. Di pariwisata hanya 3 indikator saja: nature, culture, and handmade. Indonesia memiliki itu semua. Lalu mengatakan, why Indonesia is very poor? Mengapa Indonesia itu miskin? Ini adalah question mark bagi kita semua. Ternyata kuncinya hanya satu: kita tidak memiliki human resources yang punya kapasitas untuk membangun daya saing bangsa. Kita tidak memiliki. Itu persoalannya. Maka dari itu saya yakin pada generasi menerus, inilah yang akan menjawab kelemahan kita selama ini. Tolong diingat oleh adik-adik sekalian, anak-anakku yang saya cintai. Ya. Nah, ini persoalannya. Jadi secara alamiah kita adalah negara terkaya. Saya mengembangkan satu teori, bukan satu teori lah, semacam sesuatu aksioma saja. Dan ini aksioma ini saya sampaikan di dalam beberapa forum, di dalam dan di luar negeri. UNDP, United Nations Development, mengatakan bahwa keberhasilan satu negara diukur oleh Human Development Index, atau yang sering kita namakan IPM. Lalu Bank Dunia, kemudian Dana Moneter Dunia, kemudian juga International Consulting, bahwa keberhasilan daya saing itu diukur oleh 3 aspek. Pertama adalah basic economic requirement, yang kedua adalah efficiency enhancers, yang ketiga adalah innovation driven. Jerman negara kaya, masyarakatnya kaya. Tidak aneh
Tidak aneh. Yang kedua adalah negara miskin, masyarakatnya miskin. Ethiopia, Uganda, ya, kemudian Bangladesh, negara miskin masyarakat, tidak aneh. Tetapi yang spektakuler adalah negara miskin, masyarakatnya kaya. Singapura, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Switzerland, itu negara miskin, tapi masyarakatnya kaya. Income per kapita yang tertinggi di dunia sekarang direpresentasikan oleh Singapura, 78.000 US dollars. Padahalnya negaranya miskin sekali. Yang keempat adalah negara kaya, masyarakatnya miskin. Di dunia itu ada 3. Afrika direpresentasikan oleh Nigeria, Amerika Serikat direpresentasikan oleh Venezuela, dan Asia direpresentasikan oleh Indonesia. Ini yang harus tahu semua. Kenapa? Dengan tahu ini, kita sebagai kelompok pemikir memunculkan keinginan kita untuk merubah. Apalagi dalam teori ekonomi. Ekonomi mengajarkan, ya, sederhana sekali teori ekonomi, adalah memanfaatkan resource yang ada, dikelola dengan baik guna mengoptimalisasikan ajas manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi resource-nya sudah tidak ada masalah kita. Next, supaya ini mohon maaf karena mahasiswa ya, saya tertarik sekali bicara ini. Coba kita lihat data ini. Kita sudah merdeka berapa tahun adik-adik? 77 tahun. Apa yang kita peroleh? Ini bukan hasil riset saya. Ini yang dilaporkan oleh World Economic Forum. Ternyata kalau kita berada pada angka 78.000 US dollars, what happened? Apa sih persoalannya? Sekali lagi, jawabannya adalah human resources. Ya, oke, gitu. Nah, tetapi saya punya keyakinan. Dan ini keyakinan bukan saya saja. International Consulting yang disampaikan oleh Standard & Poor, ya. Kemudian Pricewaterhouse, Johnson & Johnson, lalu United Nations Development Program mengatakan bahwa Indonesia tahun 45 adalah negara nomor 5 terkaya di dunia. Tahun 45, 100 tahun kita kemerdekaan. Mereka sudah menghitung. Tapi bangsa kita ribut terus, konflik terus, membangun resource yang terabaikan. Jadi kalau Anda sekalian anak-anakku yang saya cintai ini, betul-betul Anda belajar, maka di dalam ekonomi ada yang namakan exponential curve. Di ekonomi itu bisa datar, bisa increasing return, dan bisa exponential curve. Jadi kita bisa melakukan percepatan dalam waktu yang singkat. Seperti itu, asal sumber daya manusianya. Nah, maka dari itu saya punya keyakinan anak-anakku itulah yang menjadi tanggung jawab untuk membangun ini. Nomor 5 di dunia dengan income per kapita dia sampai 25.000 US dollars. Sehingga kita lepas dari negara miskin. Anda tahu, ini mungkin tidak ketahui karena publik tidak melaporkan itu. Hasil reporting terakhir dari Global Competitive Reporting, ketika kita masuk pada era pandemi COVID-19, Indonesia lagi bukan dikategorikan negara berkembang. Kita sudah dikategorikan negara miskin. Kenapa? Laju pertumbuhan ekonomi kita yang naik langsung turun drastis yang memberikan implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, next. Jadi harus diyakini, walaupun kita sekarang kondisi ini, tapi kita punya opportunity. Opportunity hanya aja diisi oleh kualitas sumber daya manusia. Ini, saya menyampaikan data yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Itu suatu lembaga yang paling kredibel di dalam dunia untuk bidang ekonomi. Jadi Anda kalau baca jangan laporan-laporan yang nggak bugu-bugu. Ekonomi itu hanya beberapa sumber saja. World Economic Forum, Global Competitive Reporting, UNDP, World Bank, IMF, dan seterusnya. Itu yang harus dibaca oleh Anda. Kita
ya, tidak maju pada, tidak masuk pada negara yang menghasilkan satu konsep pembangunan yang increasing return. Data mengatakan seperti itu. Dan ini saya ulang ini ya. Tahun 99 ketika saya orasi ilmiah, pada itu saya waktu itu saya umur 43 tahun, saya mengatakan begini, tahun 99 daya saing manusia Indonesia itu berada pada posisi 97 dari 177 negara. Anda baca sekarang, adik-adik baca, anak-anakku baca di reporting kita, gampang sekarang mengakses. Apa yang terjadi? Perguruan tinggi makin banyak, doktor makin banyak, profesor makin banyak, S1 makin. Apa yang terjadi? Daya saing manusia Indonesia makin turun. Kita ada posisi negara-negara lain sudah masuk pada pengembangan sumber daya manusia yang kontemporer. Itu kesalahannya. Saya ngajarkan di kampus, hilangkan pola pikir konvensional. Kita sudah masuk kepada kontemporer, kekinian. Dengan cara apa? Merubah daya saing pendidikan bukan lagi orientasi pada kuantitas jumlah orang yang sekolah, tetapi sudah saatnya kita berbicara tentang sejauh mana kita meningkatkan kualitas pendidikan. Karena di dalam daya saing global itu hanya bisa diperoleh oleh keberhasilan apa yang dinamakan competitive advantage and sustainable development. Hanya dengan bisa itu. Nah, saya berharap Yasa Anggana bukan bangga dengan jumlah mahasiswanya, bukan bangga dengan jumlah alumninya, tapi harus bangga dengan kualitas lulusannya. IQ-nya, EQ-nya, emotional quotient-nya, MQ-nya, AQ-nya, adversity quotient-nya, morality quotient, dan social quotient. Baru itulah yang akan mendrive peningkatan daya saing. Ini dibuktikan fakta. 99 kita pada posisi 97 per 177, tetapi setelah sekolah banyak, semuanya banyak, kita turun daya saing kita. Nah, karena salah pola pendidikan. Nah, ini saya yakin Yasa Anggana tidak. Kenapa? Karena saya sudah mengajarkan di kelas pada non linear, tetapi kurvanya sekarang turbulence, naik turun. Jadi ada jangan keyakinan hari ini maju besok akan maju, jangan. Ya. Karena kurvanya turbulence, tidak beraturan. Ini buktinya. Indonesia sudah bangga dengan laju pertumbuhan ekonomi sekian, datang Covid. Turun drastis. Ya. Perubahan PDB Indonesia turun, ya. Pertumbuhan PDB ini drastis. Tetapi kalau kita punya kekuatan sumber daya manusia yang tinggi, itu tidak jadi masalah. Alam sudah mengaturnya. Dalam ekonomi ada namanya teori keseimbangan. Ya. Kita turun, bisa kita masuk lagi pada kondisi normal kembali. Syaratnya tadi kembali lagi, sumber daya manusia. Saya contohkan, ketika krisis moneter yang terjadi tahun 99, dari Thailand turun ke Malaysia, turun ke Singapura, turun ke Taiwan, turun pada Korea Utara Selatan. Lalu Soeharto pada saat itu Indonesia nggak mungkin turun seperti itu. Apa yang terjadi? Krisis moneter, Indonesia turun paling down. Singapura turun Singapura. Daripada saat itu kondisinya adalah plus 9,2, turun ke titik nadir minus 9,2. Tapi dia bisa recovery yang tinggi. Karena apa? Human resources development-nya memiliki kualitas yang tinggi, sehingga dalam waktu singkat dia bisa naik lagi. Tetapi sebaliknya, satu negara yang hebat ketika sumber daya manusianya tidak dikembangkan, dia turun, maka turun akan selama-lamanya atau kemungkinan recovery-nya lambat. Nah, jadi ini harus diingatkan. Tapi nggak usah khawatir, ekonomi mengenal ini. Perusahaan lah contohlah. Hari ini bangkrut, 1 tahun bisa berkembang dengan cepat lagi. Ya, seperti itu. Negara juga sama. Ketika kualitas sumber daya manusia. Next. Nah, saya senang
Kebetulan saya ada 2 mahasiswa saya. Bapak itu ngajar S3 itu dari tahun 99. Jadi kebetulan punya murid. Murid ada yang menteri, ada yang gubernur, ya macam-macam lah, ada yang jadi dosen. Nah, kemudian ada 2 menjadi anggota One Team Press. Saya nggak akan sebut. Saya titipkan. Dosen kan hanya ngomong itu aja, tidak punya aspek-aspek lain. Dan alhamdulillah, Pak Jokowi dengan slogannya Nawacita betul-betul membuat satu program Indonesia itu menjadi the real activity, not only estimated but the real activity. Kenapa saya mengatakan itu? Mohon maaf, saya kebetulan waktu itu adalah staf ahli dari Presiden SBY. Kita punya setting. Waktu itu Pak SBY itu menghasilkan satu gagasan yang brilian. Apa yang namakan MP3AI, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia. Ketika orang begitu dunia terhenyak. Waduh, spektakuler konsep itu. Tetapi sayang, konsep yang bagus tidak didukung oleh kapasitas manusia. Saya tidak akan perpanjang. Tetapi ketika didengungkan Jokowi masuk, ya mungkin dari Solo gitu ya, dari Jakarta. Konsepnya sederhana, nawacita. Ketika orang ekonomi mengatakan apa itu nawacita, katanya nggak kenal gitu. Tetapi beliau meletakkan satu konsep yang 76 tahun tidak pernah ada konsep pembangunan yang basicnya adalah manusia. Tidak pernah ada. Tetapi Anda baca 5 program prioritas pembangunan, nomor satunya adalah SDM. Baru ke infrastructure dan baru ke yang lain. Pada RPJMN ya 2014-2019 Jokowi menetapkan yang pertamanya adalah infrastructure. Karena pada saat itu kita dihadapkan dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada kita persaingan MEA, kita lihat data. Ternyata Indonesia tidak bersaing dengan MEA itu hanya satu hal. Kos logistik kita terlalu mahal. Kita kos logistiknya 28%. Singapura kos logistiknya hanya 5%. Lalu mengatakan, kan Singapura negara kecil, kita tinggi. Bukan karena itu. Di ekonomi ada dikatakan cost sama dengan fixed cost plus variable cost plus invisible cost. Itu teori yang ada di Indonesia. Di dunia itu tidak pernah ada teori itu. Saya belajar itu, ya alhamdulillah lah cukup matang gitu ya. Tidak pernah ada teori yang mengatakan cost sama dengan fixed cost plus variable cost plus invisible cost. Di Indonesia the real teori. Jadi invisible costnya yang terlalu tinggi. Di antaranya adalah logistic cost. Biaya transportasi kita tuh mahal, banyak kutipan, banyak upeti, banyak segala macam yang akan bisa bersaing. Teori sederhana mengatakan, Anda kalau membeli barang, maka yang dilihat pertama adalah price, betul kan? Ketika bicara price di teori ekonominya ada cost. Ya, biaya tetap, biaya variabel,